Hello Technolovers! Salah satu berita internasional yang paling menyita perhatian publik global dalam beberapa waktu terakhir adalah pecahnya konflik militer antara Amerika Serikat dan Venezuela. Mengutip laporan BBC, eskalasi militer tersebut berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, bersama istrinya hanya dalam hitungan jam setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara intensif pada dini hari tanggal 3 Januari 2026 waktu setempat. Menurut otoritas Amerika Serikat, penangkapan ini dilakukan karena Maduro dituduh terlibat langsung dalam jaringan terorisme narkoba internasional. Sejumlah media internasional kemudian mengungkap bahwa satuan yang melaksanakan operasi penangkapan beresiko tinggi tersebut bukanlah pasukan biasa, melainkan unit elit milik Angkatan Darat Amerika Serikat, yakni Delta Force. Delta Force yang secara resmi bernama First Special Force Operational Detachment Delta atau First SFODD dan juga dikenal dengan sebutan Task Force Green, merupakan pasukan operasi khusus tingkat tertinggi militer AS. Unit ini memiliki keahlian khusus dalam operasi kontra-terorisme, penyelamatan sandera, pengintaian strategis, hingga aksi langsung berupa penangkapan target bernilai tinggi. Mereka dikenal mampu beroperasi kapan saja, di mana saja dengan tingkat presisi dan kerahasiaan yang ekstrim. Dalam budaya populer, sepak terjang Delta Force kerap digambarkan dalam film militer legendaris Black Hawk Down, arahan Ridley Scott yang dirilis pada tahun 2001, serta dalam berbagai seri game perang fenomenal seperti Call of Duty. Lalu, sebenarnya seperti apa kiprah pasukan Tier 1 militer Amerika Serikat ini? Berikut 5 fakta menarik tentang Delta Force yang patut disimak. Pertama, dibantu sejak era 1970-an dan beroperasi dalam selubung kerahasiaan tinggi. Sebagai salah satu unit Tier 1, nama Delta Force memang tidak setenar US Navy SEALs dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Justru karena itu, kesan misterius sangat melekat pada pasukan elit Angkatan Darat ini. Hampir seluruh operasi yang mereka jalankan berada di bawah tingkat klasifikasi tertinggi. Para operatornya terikat pada apa yang dikenal sebagai Code of Silence, sebuah kode tak tertulis yang membuat detail misi nyaris tidak pernah dipublikasikan ke publik. Bahkan sejumlah sumber menyebutkan bahwa Angkatan Darat AS tidak pernah merilis lembar fakta resmi mengenai Delta Force, membuat keberadaan dan aktivitas mereka tetap menjadi teka-teki. Kedua, hanya prajurit terbaik yang mampu lolos seleksi super ketatnya. Menjadi seorang operator Delta Force bukanlah perkara mudah. Kandidat dituntut memiliki kemampuan fisik, mental, dan psikologis di atas rata-rata. Karena mereka akan beroperasi dalam tim kecil pada misi rahasia yang sangat kompleks, penuh tekanan, dan jauh dari dukungan pasukan reguler. Tidak semua prajurit unggulan mampu bertahan. Tingkat kegagalan seleksi disebut mencapai sekitar 90%. Artinya, dari 10 kandidat, hanya 1 orang yang benar-benar berhasil lolos. Menurut Ensiklopedia Britannica, Delta Force merekrut personilnya dari unit-unit lain di tubuh militer AS, terutama dari US Army Rangers. Selain rekam jejak yang gemilang, kandidat diwajibkan masih memiliki sisa masa dinas minimal 2,5 tahun dan berpangkat setidaknya kopral. Proses seleksi mencakup navigasi darat malam hari, evaluasi mental oleh Dewan Penilai, serta ujian stamina legendaris yang dikenal sebagai The Long Walk, sebuah perjalanan sejauh 64 km dengan ransel seberat 20 kg yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas. Ditambah berbagai ujian fisik lain yang menguras kemampuan kardiovaskuler. Ketiga, operasi pertamanya justru berakhir dengan kegagalan tragis. Salah satu fakta menarik Delta Force adalah kenyataan bahwa debut operasional mereka tidak berjalan mulus. Operasi pertama yang mereka jalani bernama Eagle Claw berakhir dengan kegagalan akibat faktor alam dan masalah logistik. Mengacu pada catatan US Army Airborne and Special Operations Museum, Operasi Eagle Claw digelar pada 24 April 1980 dengan tujuan menyelamatkan 52 staf kedutaan besar AS yang disandra oleh kelompok revolusioner Iran. Operasi ini diperintahkan langsung oleh Presiden AS saat itu, Jimmy Carter. Misi dimulai ketika 8 helikopter RH-53D Sea Stallion lepas landas dari kapal induk USS
Nimitz di Laut Arab untuk bertemu 6 pesawat angkut C-130 Hercules di titik rahasia bernama Desert One di wilayah gurun Iran. Namun dalam perjalanan, helikopter-helikopter tersebut dihantam habub, badai pasir gurun yang merusak sejumlah unit. Situasi menjadi semakin buruk hingga Presiden Carter memutuskan membatalkan misi. Saat proses penarikan pasukan, sebuah helikopter bertabrakan dengan pesawat C-130 bermuatan bahan bakar, memicu ledakan besar yang menewaskan 8 personil militer AS. Keempat, terlibat dalam berbagai operasi militer penting Amerika Serikat. Meski sempat dibayangi kegagalan Eagle Claw, Delta Force kemudian mencatatkan banyak keberhasilan. Sejarah mencatat keterlibatan mereka bersama US Navy SEALs dalam penangkapan penguasa de facto Panama, Manuel Noriega, atas kasus perdagangan narkoba selama invasi AS ke Panama pada tahun 1989 di era Presiden George W. Bush. Menurut Military Watch Magazine, Delta Force juga terlibat dalam operasi rahasia di belakang garis pertahanan Irak selama Perang Teluk tahun 1991. Pada tahun 1993, mereka beroperasi di Somalia dalam pertempuran Mogadishu yang mengakibatkan 2 operator Delta Force gugur dan dianugerahi Medal of Honor secara anumerta. Pasukan ini juga diketahui aktif dalam perang di Irak, Afghanistan hingga Suriah, termasuk operasi penyergapan terhadap pimpinan tertinggi ISIS. Operasi terbaru mereka adalah penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada 3 Januari 2026 yang kemudian menjadi sorotan dunia setelah Presiden AS Donald Trump mempublikasikan foto Maduro di borgol dan ditutup matanya di atas kapal perang USS Iwo Jima. Kelima, selalu didukung unit mobilitas udara legendaris Night Stalkers. Dalam setiap misi yang membutuhkan infiltrasi udara, Delta Force didukung oleh 160 Special Operations Aviation Regiment atau SOAR, yang lebih dikenal dengan julukan Night Stalkers. Unit ini terdiri dari pilot dan kru udara pilihan yang terlatih, mengoperasikan helikopter dalam misi beresiko tinggi, baik untuk penyusupan, pengintaian, maupun penyerangan. Mengutip American Special Ops, Night Stalkers mengoperasikan helikopter khusus yang telah dimodifikasi, seperti MH-47G Chinook, MH-60M Black Hawk, MH-60M DAP varian Gunship, serta AH-6M dan MH-6M Little Bird. Dari berbagai rekaman yang beredar di media sosial dan kanal berita, terlihat banyak helikopter terbang rendah di atas ibu kota Venezuela pada malam penangkapan Presiden Maduro, memperkuat dugaan keterlibatan langsung unit ini. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kamu tentang salah satu pasukan elit paling rahasia dan mematikan milik militer Amerika Serikat.